hak hak lana rizqan wasian mutakabbalan astaghfirullah Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, anta salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa ataina rahmatas salam wa warisa darassalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwadudil majid. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahissami', bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah, wujud kidam baqa, muhalafatul lil hawa isi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat iradah, ilmun hayyun syamah basyar, kalamun qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Muhammad Azibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam Syekhul Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa syarhuhu li kitabi Iqazul Himam Syekh Muhammad Azibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam di kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihim wa ulumihim bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran-saluran para ulama-ulama ini Allah mencurahkan kepada kita pengkabulan segala doa-doa dan hajat kita. Mudah-mudahan Allah selalu memurahkan, membesarkan rezeki yang kita dapat hari-hari kita, memberkahinya dalam hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kehidupan kita setelah kematian kita, serta kehidupan bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, Farriq qalbaka minal aghyari yamla'u bil ma'arif wal asrari. Tinggalkan saja segala akhyar itu. Farriq qalbaka, isi atau selesaikanlah hatimu, minal aghyari, dari segala tetek bengek dunia, dari segala pikiran-pikiran yang tidak berarti tentang dunia. Yamla'u bil ma'arif wal asrar, dengan cara mengisi bil ma'arif wal asrar, yaitu ma'rifah, mengenal Allah, wal asrar, dan mengetahui tentang rahasia-rahasia kehidupan ini. Rahasia Allah adakan di kehidupan ini, khususnya yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang rubama waradat alaikal anwar, cahaya itu tidak masuk ke dalam hatimu dikarenakan banyaknya dalam pikiran dan hati kita itu gambaran-gambaran dunia, janji-janji dunia. Kayak apa itu janji-janji dunia? Karena kita menganggap dunia itu nikmat yang luar biasa, akhirnya kita tertarik untuk selalu mendekatinya. Kalau secara hukum agama kita,
Sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran, inad dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahun, dan hanya senda gurau saja. Nah itu kan Al-Quran sudah mengadakan tuh, iyalah. Nah kemudian Al-Quran juga mengajarkan bagi kita, sudah sadang-sadang dunia. Sadang-sadang dunia tuh kan ada orang nih nang kadingat lagi di akhirat, urusan dunia aja. Lalu turun untuk Quran, wabtagi fima ataqallaha daral akhirah. Tuntutlah kampung akhirat. Sudah, dunia itu ya sekedarnya lah, wala tansa nasibaka minad dunya. Itu Al-Quran tidak bisa dibahas. Tidak bisa dibahas, begitulah. Maka ajaran agama itu seperti itu. Nah, sementara kita hidup ini luar biasa tuntutan dunia ialah. Kalau kita tidak bekerja, anak perlu sekolah, anak perlu makan, istri perlu sandang pangan, makan. Nah itu kan, akhirnya kita harus bekerja. Nah, mau tidak mau kita menggunakan kecerdasan. Cerdas itu penting, jangan hanya gerak tubuh saja. Cerdas itu bisa memikirkan pekerjaannya nanti menghasilkan yang banyak, sehingga kita paruh waktu yang lain kita bisa belajar agama, menuntut agama, mendalami agama, bagian daripada ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebegitu sibuknya orang mencari duit, sampai-sampai akhirnya tidak bisa ke pengajian. Jangan guru ke pengajian, sembahyang johor, tertinggal asar, tertinggal, ya kalau lah, karena pekan bulik ke rumah keuyuhan aja lagi. Sampai guru agama bingung, kayak apa membuka pengajian? Hari Senin anak membuka pengajian, orang begawian jar kan jadi guru nih membuka pengajian. Malam Selasa gitu ya guru, malam Selasa guru isoknya orang begawian di rumah keuyuhan. Iyalah aja guru. Akhirnya si guru kalau membuka pengajian malam esoknya kada kau lagi. Akhirnya gurunya 4, ada orang monjon, 4 juga gurunya monjon. Mbah Jasidin daripada kada kawa membuka pengajian, baik menasihati orang nang monjon nih di Jasidin. Monjon Jasidin di Jokong. Ya kalau nah kayak apa orang sibuk semuanya. Masya Allah. Jadi ketika pian datang ke majelis ini beruntung pian gitu, nah menyisakan waktu yang luar biasa ya lah dari kesibukan hidup modern. Makanya saya dulu waktu masih anak-anak bingung juga mendengar dari guru saya, dari guru-guru saya, terus menerus ada hadis-hadis tentang menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa. Satu bab ilmu itu sampai 1000 apa sama dengan 1000 rakaat. Bingung saya berpikir malas saya mengerjakan sholat sunat dari baik menuntut ilmu. Kata saya enak menuntut ilmu sebenarnya. Betul, waktu kita umur masih belum bekerja, masih belum masih ya tidak ada kewajiban, itu memang menuntut ilmu itu mudah. Kalau sekarang anak-anak sekarang sudah sulit lah, dihalangi oleh lem genet, leh kecubung, leh apa lagi tah? Nah macam-macamnya obat-obat nang teraan tuh dilarang tuh, genet, jala. Nah, kalau dulu ndak ada halangan seperti itu, jadi menuntut ilmu itu mudah. Jadi saya bingung melihat hadis yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu pahalanya 1000 rakaat. Satu bab ilmu itu. Ini ada satu babnya, saya ngetainya satu bab 1000 pahala pian. Nanti kena lihat di akhirat kena enggak percaya. Mau masuk surga ya tak. 1000 rakaat, bayangkan. Menanjak makin dewasa, dari guru saya yang lain juga mengatakan seperti itu. Ternyata betul, ternyata belakangan saya baru mengerti betapa susahnya orang menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Betapa susahnya orang ke majelis taklim. Ini bagian tambahan nih, kasihan. Dan nang kada ada sepeda motor kan Pak, enggak apa berjalan mungkin kada kawa, banyu bahalangan. Ya kalah, yo. Susahnya bukan main. Dan makin dewasa kita ingin mencari ilmu itu bukan lagi ilmu sekedar ilmu nang menyamanakan kita di akhirat, yalah. Ilmu nang menjadikan kita bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
makin ngalih lagi kita mencari pengajiannya seperti itu, iyalah. Nah, susah lagi kita di sini, belum tentu cocok dengan hati kita di sini. Akhirnya kita sudah halangan itu jadi malas bagi kita menuntut ilmu. Apalagi dunia sudah sasak di awak kita, di tubuh kita. Mulai kecil berusaha aja, keluar masuk hutan sudah masuk usaha macam-macam. Kadang mau juga sugih. Jangan mau sugih kah? Syukur juga bertahan hidup lah. Kata Syekh, sudah parit, sudah selesaikan saja kolbak, hatimu itu minal aghyar. Di hatimu tuh terlalu banyak bayangan-bayang. Ingin kaya, ingin penyugihnya di Banjar nih. Apa gawian menabas rumput kerjaan kayak anak sugih. Kadusakin bangan-angan jadi kalau guru dikabulakan Tuhan, bisa aja Tuhan mengabulakan, cuma jauh benar. Iyalah, rusakin memikirkan jadi penyugihnya di Banjar, jadi orang bahagia aja di dunia dan akhirat. Nah, pada tidak stres. Dah, jadi tabas rumput ini terusakannya nabas rumput. Ulun guru bejualan sepeda-peda bekas, terusakan. Ulun guru bebengkel-bengkel, terusakan. Nah, yuk, ulun betani guru terusakan. Tapi ndak usah bercita-cita tinggi. Bahagia dunia dan akhirat. Allah ridho kepada diri kita sambil belajar ridho kepada Allah. Karena ilmu itu nanti hilang, Pak. Nang timbul tuh tadi tuh ridho Allah kepada kita. Iyalah. Yuk. Sama ya kalau rumahnya jadi, terpakailah lagi tokol. Pakailah. Padahal gergaji Pak. Karena terpakai. Nah, cuma memang terpakai ya tokol gergaji itu kalau ada kerusakan di rumahnya lah. Baiki ala. Pakai ya. Cuma kayak itu jala, artinya kada semua ilmu itu dipakai lagi kalau sudah mendapatkan yang disebut dengan rumah. Kalau ilmu pertukangan sama, kita kalau sudah mendapat ridho, berhasil mencintai Allah, lalu dicintai oleh Allah, mencintai Rasulullah, lalu dicintai oleh Rasulullah, ya lah, diredai Allah, meredai Allah, lalu diredai Allah, udah terpakai lagi semuanya tuh ya lah. Nah, apalagi kita pakai lagi. Nah, tinggal melaksanakan yang ada benar, ulang-ulang ya lah. Nah. Jadi itulah jalannya seperti ini. Kita bisa menghilangkan dunia. Ini ilmunya kan. Nah, ilmunya ini kan jarseh farikol baka minal aghyar. Hilangkan di hatimu tentang urusan dunia. Maksudnya santainya menghadapi dunia itu. Yalah. Jangan sampai diletakkan dunia, misalnya kayak ini dunia itulah urusan tanah, ada kalau urusan tanah rajin muyak lah tuh gara-gara pembatas jadi higa rumah ya lah, atau di higa kebun bisa sampai berbulan-bulan, betahunan karena betaguran orang di pikiran apa nang di hati di otak tanah aja lah ya lah, lelah kada. Situ sebuting dah. Melihat pulang anak nakal, bina ada menurut lawan orang tua, sakit kepala enggak? Nah, itu dunia semuanya doh. Melihat kawan pulang bisi bini dua, seorang sih hitungannya babut juga. Dunia aja kalau toh. Nah, itu jarsa hilang akan tuh, itu tuh kudu usah memikirkan kayak itu. Enggak usah. Itu aghyar namanya. Lalu kayak apa habis itu? Ia obil ma'arif, isi dengan ma'rifat. Nah, kayak apa? Belajar ilmu ma'rifatnya. Nah, kayak dudukannya belajar ma'rifatullah kita. Wal asrar, dan belajar kita tentang rahasia-rahasia ketuhanan itu. Mu'allikan biswaril mukawwinati mina amwalin wa auladin wa ghairihima. Atas yang terjadi di dalamnya yang berkait dengan mukawwinat al-aghyar minal amwali, seperti harta benda, soal anak-anak, soal istri, perajuan mana istri di rumah, dosa dipikirkan gin.
kayak tupangnya sudah, kayak apalah merubahnya, dosa dirubah biar aja ini situ masuk nerakanya juga, salah lah. Dipadahi ya lah, sudah jangan dibawa ke hati. Nanti melihatnya parajun, jangan parajuan. Atau istri tidak sembahyang, ya dipadahi, sampaikan sembahyang. Oh, mamanya yang tersayang sembahyang. Bang ya nang bini ya lah. Abang tuh disayang. Kalau ada duit, namun kada ada duit, abang dibuang ya. Waduh, jalan sakit mana hati mendengar laki. Rusak ini pikirkan kayak itu biaranya. Pender apa kayak lah kita nasihati aja. Nah apa baik sembahyang, suruh banyakin berzikir aja, banyakin baca Al-Quran aja. Kenanya hilang kakak itu sifat-sifat itu. Karena kita ini begini, akhlak tuh susah dihilangkan Pak. Jadi kayak apa caranya? Akhlak tuh supaya kita baik, caranya adalah membersihkan hati. Bila hati kita bersih, otomatis akhlak itu timbul nang baik-baik, nang buruk-buruk tuh hilang. Contoh pian suka berzikir, ingat lawan Allah. Pian isi hati pian dengan nama Allah, asma Allah pian isi. Dunia itu hilang sorangan di pikiran pian, karena pian konsentrasi kepada asma Allah. Lamunnya dunia kayak apa, isuklah ada kagawian kada kalah aja. Nah semalaman tuh mikirkan itu aja, ada kada stres tuh nginum kopi kan kada nyaman lagi dah. Tapi kalau pian isi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau selawat kan pian isi habis maghrib sampai bisa kelelahan pian berzikir itu tertidur pian kada mikirkan itu, kada lapah-lapah pian. Sama aja hasilnya ketentuan Allah, takdir. Besok hari takdirnya bukan malam. Yalah, nang terjadinya besok sama aja. Nang berpikiran itu kalau pun merubah. Enggak, tidak bisa merubah. Baik isi mengijir itu yang melaku bil ma'arif, mengisi dengan ma'rifat kepada Allah. Berzikir sambil mengenal Allah, memikirkan Allah. Kita ini kan memikirkan yang banyak orang tidak memikirkan. Merenungi yang orang tidak merenungi. Apa itu Allah Azza wa Jalla? Itulah menjadikan kita nanti di akhirat sekarang ini, di akhirat kelak dihargai oleh Allah Azza wa Jalla, dapat reward. Nah, dapat reward, dapat balasan langsung dari Allah, penghargaan dari Allah. Maka ketika engkau dunia masih bercongkol di hatimu, pala yakun laka unsun, kamu tidak mendapatkan kemanisan, illa bihi wa'timadu illa alaihi, kamu tidak mendapatkan kemanisan dan hidup. Terlalu banyak dunia, nanti ketika beribadah itu tidak terasa nikmat. Iya, nang gelisah tuh rajin pernah lama. Atau kita mungkin pernah rasa gelisah habis ibadat tuh. Kenapa pindah gelisah? Aku sembahyang tarawih misalnya, masuk datang bulan puasa, tarawih kita gelisah benar. Atau sebelum Ramadan tuh kita gelisah sudah, seolah-olah ada pekerjaan kita yang terhalangi, seolah-olah pekerjaan dunia kita itu banyak terhalangi sudah oleh ibadah itu. Lalu kita mulai masuk, tidak enak rasanya kita. Itu membuktikan dunia itu banyak sekali bercongkol di hati kita, di pikiran kita. Ketika masuk nur itu di hati kita, terjadi antara kegelapan dan cahaya itu berlawan. Amun lampunya kurang tarang, ya Allah lah, nang kadap tuh nang di jalan tuh kalau lampunya kirip, kayak Pak kendaraan tuh, lampunya kirip. Nah, babaya kelihatan kendaraannya sudah tuha pulang. Nah, ular di muka kodok kan aja. Ya Allah. Ya kirip. Wal asra qala wa qala Allah Ta'ala yamla'u bil ma'arif wal asrar, itu seperti firman untuk Tuhan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang jahadu fina,
berjuang untuk mencapai kami, berjuang untuk mencapai kami, maka akan kami berikan kepadanya, lanahdiyanahum, kami beri hidayah orang itu, subulana, jalan kami. Jadi kalau orang tidak bisa mengusahakan untuk bertemu Allah, tidak mengusahakan untuk mencari ridho Allah, tidak ada usaha, hendak aja tapi tidak ada usahanya, hendaklah di ridho Allah, hendak aja. Apalagi nang bucap tuh, kita ini hidup mencari ridho Allah lah, hanya bucap. Ya kalau belum tahu berkehendak tidaknya, habis itu berkehendak belum lagi, harus diperjuangkan, diusahakan. Maka bila diusahakan tuh lanahdiyanahum subulana, kami akan memberikan hidayah jalan keluar kami. Nah, nang ditambah, nang di mana, nang kereda kendaraan, kereda apa kayak pacaranya akal, jalan gak diakali itu pang ya pacaranya makali. Iya lah, nah itu ngarannya berjuang. Kenapa Allah tidak mau memudahkan aku, jakanya Allah nih beri rezekiku kendaraan nyaman langsung aku nah bisa berkendaraan nah. Nggak bisa. Karena baru kan kamu baru berjuang, masa anak minta jatah sudah lah Tuhan, lebih lakukan usaha. Nah, carikah kawan yang lain yang pina ada kendaraan tapi nya tidak mau ke pangan, jadi bujuk aja kawan dibawa kawannya lah. Nah, bujuk terus kawan, nah dapat pahala pulang, kawan tadi itu dapat, akhirnya dapat hidayah, double pahala, jadinya lebih besar daripada orang yang bisa kendaraan seorang. Ya lah. Nah, itu subulana, itu jalan kamu. Bila kamu dapat melakukan itu, kamu berarti sudah dalam kerangkeng Tuhan. Nah, apalagi makanya orang bahari lah, nong tua-tua tuh gini dibawanya ke pengajian. Kenapa? Supaya mati di pengajian. Mati syahid jadinya. Ayo. Nah, ada tahu urusannya. Nah, Tuhan mengerti kan, gak ada lagi sih Din. Jadi masalah. Nah, yang penting kontak dengan ruh. Nyaruh itu kan, nah ianya ruh kita nih. Nah, sudah dulu itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ulangi. Allahu Allah al-wadudu, salawatullah alaika Rasulullah, ya man akrama ala nabiyina, natawazzahu ilaika bijahin nabi. Allahu Allah salawatullahi alaika ya Rasulullah, wad'u lana ayyakfara junubana, isfalana ya Nabiyu ya Rasulullah. Allahu Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah, wadkhul lana fi qalbi